Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang pahlawan dari Dayak yang bernama Cilik Riwut. Pada tanggal 2 Februari tahun 1918, Cilik Riwut lahir dari pasangan Riwut Dahyang dan Piai Sulang di Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah. Saat dilahirkan, Cilik Riwut merupakan suku Dayak Ngaju yang mendiami Kalimantan Tengah. Cilik diketahui sangat bangga menjadi putra Dayak, ia bahkan sudah mengelilingi Pulau Kalimantan sebanyak 3 kali. Cilik kecil bersekolah di Sekolah Rakyat Vervolus School Zending di Kasongan, dititipkan di rumah keluarga pendeta asal Eropa. Di sekolah tersebut, Cilik menjadi pembantu sambil bersekolah. Ketika baru menduduki kelas 5, Cilik ditugaskan kepala sekolahnya membantu mengajar ke kampung Luwuk Kanan di hilir Kasongan. Kegiatan mengajar ia lakukan seminggu sekali tanpa keluhan. Menginjak usia remaja, Cilik Riwut merantau dan menuntut ilmu di tanah Jawa. Pada 1940, ia sempat kembali ke tanah kelahirannya dan melakukan orasi perjuangan di gereja tempatnya bekerja sebagai pembantu. Sehabis itu, ia kembali ke Jawa melanjutkan perantauannya. Dalam kisahnya Cilik Riwut mendirikan perkumpulan yang diberi nama Pakat Dayak. Selain itu juga mendirikan surat kabar pada tahun 1940 untuk menyebarkan berita pergerakan nasional di tanah Jawa pada masyarakat Kalimantan. Peran Cilik Riwut sangat diperhitungkan pada masa kemerdekaan. Pada masa proklamasi kemerdekaan terjadi pergolakan diantaranya dengan Belanda. Cilik Riwut bersama beberapa pemuda Dayak membawa deklarasi dari 142 suku Dayak yang menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Selama perjalanannya Cilik menjadi anggota KENIP atau DPR, untuk mewakili suku Dayak, serta pernah juga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Hal yang jarang diketahui juga, bahwa Cilik Riwut merupakan pasukan penerjun TNI pertama. Dalam kisahnya Cilik mendapatkan misi dalam penumpasan nikah di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober tahun 1947. Dengan modal nekat dan keberanian Cilik Riwut dan para pasukan penerjun melakukan pendaratan ke hutan belantara Kalimantan dan menumpas tentara nikah di sana. Sehingga pada tanggal 17 Oktober diperingati Hari TNI AU dan Cilik Riwut dianggap sebagai Bapak TNI AU dengan gelar Marsekal pertama. Setelah menumpaskan nikah di tanah Kalimantan, beliau pun diangkat menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Namun dalam tragedi G30S, ia dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1967. Karena posisinya sebagai pendukung Soekarno, setelah tidak bertugas sebagai gubernur, Cilik Riwut menyempatkan menulis buku yang bertema pelestarian budaya Dayak. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1987 dan mendapat gelar pahlawan pada tahun 1998, serta namanya diabadikan menjadi Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya, Assalamualaikum.